Sungai Tambak Wedi di kota Surabaya, Jawa Timur tercemar fosfat dan klorin hingga permukaan sungai tertutup busa putih. Kandungan karsiogenik dalam air sungai diperkirakan cukup tinggi hingga dikhawatirkan dapat merusak ekosistem di Sungai Tambak Wedi hingga ke Selat Madura. Ya, beginilah kondisi air di Sungai Tambak Wedi di kota Surabaya, Jawa Timur yang hampir seluruh permukaannya telah tertutup oleh busa berwarna putih. Sejumlah komunitas pecinta lingkungan kemudian melakukan penelitian kandungan air di Sungai Tambak Wedi dan menyimpulkan air sungai tersebut telah tercemar fosfat dan klorin. Kandungan fosfat di Sungai Tambak Wedi diketahui sebesar 45 ppm, sedangkan untuk total dissolved solid mencapai 4.015 hingga 5.012 ppm. Peneliti dari Ekoton, Prigi Arisandi, menjelaskan kandungan deterjen yang mencemari Sungai Tambak Wedi mengandung senyawa karsinogenik yang tidak dapat terurai di alam. Kondisi ini dikhawatirkan bisa menghancurkan ekosistem di Sungai Tambak Wedi dan juga Selat Madura. Dari pantauan kami, kita menemukan kadar fosfat yang sangat tinggi. Jadi Tambak Wedi itu masuk kategori kelas 3. Parameter fosfat itu tidak boleh lebih dari 1 ppm. Tetapi yang mencengangkan, kami menemukan kadar fosfat di Tambak Wedi adalah mencapai 45 ppm. Jadi 45 kali di atas standar. Sehingga kemudian tidak mengherankan muncul atau timbul buih busa putih yang luar biasa ya. Jadi ini kemudian akan sangat mengancam kehidupan perikanan yang ada di Ya, pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai pencemaran sungai di Surabaya, Jawa Timur dan sebesar apa dampaknya bagi warga sekitarnya, kita telah bergabung dengan Prigi Arisandi, founder Ekoton, melalui sambungan Zoom, dan juga ada Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya, melalui sambungan telepon. Pak Armuji dan juga Mas Prigi, selamat pagi. Ya, saya ke Mas Prigi dulu ya. Mas Prigi, jadi sebetulnya apa yang menyebabkan Sungai Tambak Wedi ini memiliki busa putih? Itu apa penyebabnya, Mas Prigi? Halo Mas. Mas Ya, halo. Mas Prigi, selamat pagi. Selamat pagi Mas. Jadi memang kondisi Tambak Wedi ini kan sungai yang letaknya di muara gitu ya, Surabaya bagian utara begitu. Ini kemudian menyebabkan semua aliran air limbah domestik itu lari ke kali Tambak Wedi ini. Ditambah lagi dengan adanya pompa gitu ya. Jadi pompa itu memompa air hingga muncul aerasi ya. Ada semacam aerasi air gitu yang itu menimbulkan munculnya buih. Nah, buih ini timbul karena memang tingginya tadi kadar fosfat gitu. Kali Tambak Wedi ini masuk kategori kelas 3. Kadar fosfatnya tidak boleh lebih dari 1 ppm, tapi temuan kami di 3 lokasi itu kadar fosfat itu mencapai 45 ppm, ini jauh di atas standar. Karena memang terlalu banyak pemukiman yang membuang limbah cair domestiknya itu langsung ke sungai tanpa melalui proses pengolahan. Kita ketahui kan aktivitas keseharian kita untuk pemakaian personal care, sabun, sampo, deterjen pencuci pakaian itu kan kemudian harusnya diolah gitu. Ini yang kemudian menimbulkan fosfat tinggi dan menimbulkan buih yang seperti salju. Baik, Mas Prigi, dampak terbesar yang akan terjadi kalau ini dibiarkan itu bagaimana, Mas Prigi? Ya, ini kan peristiwa sudah bertahun-tahun itu ya, dan masyarakat sudah juga merasakan kalau satu memang sejak tahun 2000-an sudah nggak bisa mandi di situ, kemudian ikan sudah semakin menjauh gitu. Kalau dulu itu sering ada orang pemancing di situ, tetapi kemudian sekarang sudah jarang orang memancing karena memang tidak ada ikannya. Gitu. Ini kenapa? Karena memang fosfat ini satu dia bersifat karsinogen, timbulnya buih ini juga akan menghalangi ya penetrasi masuknya sinar matahari ke dalam air sehingga kemudian di sana miskin oksigen. Kalau tidak ada oksigen ya tidak ada kehidupan. Gitu. Dan kemarin juga kita menemukan ada partikel mikroplastik di 3 lokasi di muara Tambak Wedi ini. Mikroplastik ini juga sangat berbahaya, juga akan menimbulkan beragam gangguan kepada biota. Baik. Karena begini, ini penting karena dari Tambak Wedi ini akan mengalir ke Selat Madura. Selat Madura itu 35%
suplai perikanan Jawa Timur ada di Selat Madura. Gitu. Kalau kemudian ini dibiarkan, maka ancaman kesehatan seafood kita akan sangat berbahaya untuk mengancam kesehatan konsumen yang mengkonsumsi seafood yang berasal dari Selat Madura. Baik, saya ke Pak Armuji. Pak Armuji menanggapi mengenai limbah dan kondisi Sungai Tambak Wedi ini di Surabaya bagaimana Pak Armuji? Halo. Ya, halo Pak Armuji. Ya. Ya, tanggapannya Pak Armuji berkaitan dengan Sungai Tambak Wedi ini yang kemudian dipenuhi dengan busa putih, kadar fosfatnya cukup tinggi, bagaimana Pak Armuji? Halo. Ya, tentunya Ya, halo Pak Armuji. Halo. Ya, baik. Silakan Pak, tanggapannya Pak. Suaranya agak sedikit terputus-putus. Ya, ini akibat pembuangan limbah cair. Di mana di sana pun kita lihat itu kan nggak ada perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar situ. Oleh karena itu warga yang buang limbah cair ke situ yang sudah lama sekali pada musim penghujan ini tentunya endapan-endapan itu timbul ke permukaan dan mengakibatkan busa seperti itu. Dan itu bukan cuma sekali aja. Itu setiap di mana musim penghujan akan timbul limbah seperti itu. Ini kesadaran daripada masyarakat sekelilingnya. Dulu sungai di situ puluhan tahun yang lalu cukup bersih ya. Tapi begitu dengan banyaknya kepadatan penduduk yang di situ dan di wilayah sekitar sungai situ dan buang limbah diceburkan atau buang di sungai sekitar situ dan itu sudah banyak sekali. Ini yang punya lalu actionnya Pak yang kemudian nanti akan dilakukan ke depannya dari pemerintah Kota Surabaya seperti apa Pak untuk kemudian menjernihkan kembali Sungai Tambak Wedi ini? Kita akan warga terutama sampah dan sampaikan satu rambu-rambu karena jangan sampai pembuangan limbah deterjen dan segala macamnya itu dipesan. Ini yang tentu di mana warga supaya mempunyai satu kesadaran penuh. Jangan sampai membuang satu yang ada di sekitar sungai itu. Ya, tapi caranya bagaimana Pak Armuji untuk mengelola sampah domestik di warga begitu ya yang kemudian tidak tertib supaya kemudian mereka lebih mematuhi aturan dan tidak membuang limbah rumah tangganya ke sungai. Nah, ini strateginya bagaimana Pak Armuji? Ya, kita akan bikinkan satu TPS, tempat buangan sampah sementara, di mana warga apabila buang satu limbah-limbah mereka supaya ini benar-benar melalui RT-nya kita sadar betul ini adalah satu bahaya bila mana terus-teruskan. Kita akan membuat satu TPS di sana nantinya. Baik, saya kembali ke Mas Prigi. Kalau dari teman-teman di Ekoton sendiri, rekomendasinya apa Mas Prigi supaya kemudian Sungai Tambak Wedi ini bisa betul-betul kembali bersih dan jernih begitu? Ya ini pemerintahnya kurang serius. Pemkot ini kan kurang serius, kurang memprioritaskan masalah air. Jangan lupa tidak hanya di Tambak Wedi ada 3 lokasi yang serupa yang dipenuhi salju. Satu di daerah Kenjeran, pompa air Kenjeran, kemudian di Wonorejo. 3 lokasi ini sama dipenuhi dengan salju. Tidak ada upaya-upaya serius pengendalian. Pemerintah selalu berdalih melemparkan ini industri ini domestik gitu ya. Tidak ada kemudian upaya monitoring mencari sumber, kalaupun itu industri dicari industrinya. Memang di daerah utara ini kan juga banyak industri dan juga domestik. Maka kemudian pemerintah harus melakukan monitoring. Jelas sekali kalau 3 sungai ini adalah sungai menjadi kewenangan Kota Surabaya, tapi kita tidak pernah ada semacam transparansi informasi siapa penyebabnya, sumbernya apa, kemudian bagaimana upaya pengendalian. Jadi tidak saya pernah lihat
Dan ini menjadi semacam kayak upacara rutin gitu ya, selalu Baik. seperti ini. Tapi apa Mas Prigi yang mungkin harus dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya untuk menertibkan orang-orang yang mungkin masih membuang limbah domestiknya dan juga industrinya? Apakah memang sebaiknya ditutup atau IPAL komunal, bagaimana? Mas. IPAL komunal, pemerintah harus membangun IPAL komunal. Jadi ada tiga komponen yang harus bekerja. Satu, produsen harus meredesain produk ini. Ini kan karena memang produk deterjen kita mengandung deterjen yang berantai panjang sehingga susah diurai di alam. Maka produsen harus membuat deterjen dengan rantai yang pendek sehingga dia mudah dekomposisi. Yang kedua, pemerintah harus membangun dan menyediakan IPAL komunal. Dan kemudian harus semacam ada intervensi teknologi dan untuk tadi agar busa itu tidak melimpah. Ada senyawa yang anti defoaming gitu ya. Kemudian yang ketiga juga masyarakat harus mulai mengurangi pemakaian personal care yang banyak mengandung deterjen dan juga mengurangi pemakaian plastik sekali pakai. Baik, waktu kita sangat terbatas. Terima kasih Mas Prigi dan juga Pak Armuji telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita harapkan Sungai Tambak Pedi kedepannya dikelola dengan lebih baik. Terima kasih, selamat pagi.